Bristol catat 3 clean sheet, Elkan Bagot dipuji pelatih. Pelatih Bristol Rovers, Matt Taylor, memuji penampilan Elkan Bagot yang sukses mencatatkan clean sheet ketiga secara berturut-turut di Ligue 1. Bristol meraih hasil imbang 0-0 saat melawan Fleetwood di Stadion Highbury, London pada Selasa 12 Maret waktu setempat atau Rabu dini hari. Clean sheet itu merupakan catatan nirbobol ketiga Bristol musim ini setelah sebelumnya menang 1-0 atas Exeter City pada awal Februari lalu dan melawan Leyton Orient pada awal Maret. Selepas pertandingan pertahanan solid, Bristol Rovers mendapat pujian dari Matt Taylor. Saya pikir para kiper muda dan lini belakang kami tampil dengan sangat baik malam ini. Jadi semoga saja kami bergerak ke arah yang benar, kata Taylor dikutip dari Bristol Post. Kami telah bekerja sangat keras di sektor pertahanan, pola pikir, serta niat kami untuk menjaga gawang. Kami tidak kemasukan bola, bersih dan tidak boros sebagai tim, kata Taylor menambahkan. Taylor juga menilai catatan clean sheet 3 kali berturut-turut tak lepas dari peran pemain belakang yang solid, termasuk penampilan bek timnas Indonesia Elkan Bagot. Itu, clean sheet sangat luar biasa. Saya tahu orang-orang akan melihat Fleetwood sebagai tim yang berada di papan bawah. Namun kami telah tampil sangat bagus sebagai sebuah tim, dan cara Connor Taylor bermain di lini belakang, juga cara Elkan menghadapi lawan, flash, volley, dan juga penjaga gawang, ujar Taylor. Bagot tampil impresif bersama Connor Taylor di lini belakang. Ini merupakan penampilan penuh kelima Bagot bersama Bristol sejak dipinjamkan dari Ipswich Town. Hasil imbang ini membuat Bristol berada di posisi ke-11 klasemen sementara Ligue 1 dengan raihan 50 poin dari 37 laga. Selanjutnya, Bristol akan kembali melakoni laga tandang melawan Lincoln City di St Kilda, Inggris pada Sabtu 16 Maret pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. 80.000 supporter timnas Indonesia buat merinding. Pelatih Vietnam tak pede pasang pemain muda. Pengamat sepak bola Vietnam, Doan Minh Quang, menyoroti perombakan pemain Philippe Troussier. Kedua tim akan bertarung pada babak putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada leg pertama, laga akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK dan selanjutnya akan dilaksanakan di Stadion Maidih pada 26 Maret. Bermain di kandang sendiri, pasukan Sintayong dipastikan akan mendapatkan dukungan penuh dari supporter yang hadir di stadion. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa stadion yang bisa menampung hingga 80.000 penonton tersebut akan penuh. Doan Minh Quang menjelaskan, Vietnam tentu sadar dengan kondisi tersebut. Bermain di depan supporter lawan tentu saja tak mudah dan perlu mental yang kuat. Apalagi kedua tim memiliki sejarah rivalitas yang panjang meski pada pertemuan terakhir skuad Garuda bisa meraih kemenangan di Piala Asia 2023 lalu. Dia, Philippe Troussier, menilai pentingnya laga melawan Indonesia, khususnya leg pertama yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia. Stadion ini sangat mengerikan dengan 80.000 penonton dan antusiasme orang Indonesia, memberikan tekanan yang sangat besar bagi tim tandang, kata Doan Minh Quang. Dilansir dari laman Dantri. Demi mendapatkan hasil terbaik, beberapa pemain senior akhirnya dipanggil kembali. Total ada 4 nama yakni Nguyen Thien Linh, Bue Tien Dung, Nguyen Tan Chung, dan Chong Phuong. Kehadiran mereka di skuad Golden Stars tentu bukan tanpa alasan. Sebelumnya Troussier cukup percaya diri dengan pemain mudanya di Piala Asia 2023 lalu. Saat ini dia akan datang ke Indonesia dengan beberapa pemain veteran yang akan berkolaborasi dengan pemain muda. Tujuannya tentu saja untuk menjaga mental pemain Vietnam karena mereka akan bertarung di bawah tekanan supporter tuan rumah.
Hanya pemain berpengalaman dan berani yang bisa berdiri teguh di bawah tekanan sebesar itu. Saya rasa jika hanya menggunakan pemain-pemain muda seperti dulu, maka akan sangat sulit bagi tim untuk menahan tekanan di Stadion Gelora Bung Karno, terutama di awal-awal pertandingan, ujarnya. AFF undang Persija dan PSM ikut ASEAN Club Championships. Federasi Sepak Bola ASEAN atau AFF mengundang dua klub Liga 1, Persija Jakarta dan PSM Makassar, untuk tampil di ASEAN Club Championships 2024-2025. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca. Persija dikatakan Prapanca sudah menerima undangan dari AFF terkait kompetisi tingkat regional tersebut. Benar, kami telah menerima undangan dari AFF terkait ASEAN Club Championship, kata Prapanca pada Rabu 13 Maret. Hal serupa juga dikonfirmasi oleh pihak PSM Makassar. Media ofisial PSM Makassar, Sulaiman Abdul Karim atau Sule, juga membenarkan klubnya menerima undangan dari AFF. Betul, kami dapat undangan dari AFF, kata Sule. ASEAN Club Championship atau ACC merupakan turnamen yang digelar AFF untuk mempertemukan klub-klub juara dari negara anggota. Kejuaraan ini kali pertama digelar pada 2003. ACC rencananya menjadi ajang 2 tahunan untuk mencari klub terbaik di Asia Tenggara. Namun ASEAN Club Championships hiatus selama hampir 2 dekade dan kali terakhir digelar pada 2005. Sempat ingin digulirkan pada 2022 dan 2023, namun ajang tersebut batal digelar karena pandemi COVID-19. Rencananya AFF akan kembali menggelar turnamen tersebut dengan tunjuk ASEAN Club Championship 2024-2025. Indonesia mendapat 2 tempat yang diisi oleh Persija dan PSM. PSM Makassar mendapat 1 tiket karena berstatus juara Liga 1 2022-2023, sedangkan Persija merupakan runner-up Liga 1 2022-2023. Berapa prediksi skor Indonesia versus Vietnam versi Sinteyong? Sinteyong menjawab pertanyaan perihal prediksi Timnas Indonesia versus Vietnam dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam dalam lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah kalah dari Irak dan imbang melawan Filipina, Sin dan anak asuhnya bakal bertemu skuad Golden Star pada 21 dan 26 Maret. Lantas berapa prediksi skor Indonesia versus Vietnam menurut Sinteyong? Saya menyadari Vietnam juga ada beberapa pemain naturalisasi. Menurut saya itu perubahan yang baik. Sepengalaman saya selama melatih akan sangat sulit untuk memprediksi berapa skor di pertandingan nanti, jelas Sinteyong ketika ditanya soal perkiraan hasil akhir laga seperti diunggah dalam media sosial Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dalam video wawancara singkat yang diunggah Erick pada Kamis 14 Maret pagi, Sin menekankan ingin memastikan persiapan yang matang dalam laga melawan Vietnam. Sementara mengenai hasil pertandingan, Sinteyong tidak bisa menggaransi kemenangan dalam 2 laga. Sinteyong menyatakan hal tersebut lantaran kondisi para pemain yang datang dari Eropa. Dalam daftar 28 nama pemain yang dipanggil melawan Vietnam terdapat 9 pemain dari Eropa, seperti Alkan Bagot, Sandy Walsh, Jai Ijes, Nathan Joaon, Marcelino Ferdinand, Ivar Yiner, dan Rafael Struijk. Timnas Indonesia terakhir berjumpa Vietnam di fase grup Piala Asia 2023. Ketika itu, gol Asnawi Mangku Alam menjadi pembeda. Skuad Indonesia dan Vietnam tidak 100% sama seperti pada perjumpaan di Qatar, meski masih dihuni mayoritas pemain-pemain yang dibawa kejuaraan antar negara level tertinggi di kancah benua tersebut.